Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomeninya dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 hingga ayat 22. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tema renungan kita adalah iman berbuah ketaatan. Sahabat renungan malam Shalom. Nama Abraham sangat dikenal oleh umat Allah, baik di masa perjanjian lama, di masa perjanjian baru, dan juga umat Allah yaitu jemaat di masa kini. Abraham dikenal sebagai bapa orang-orang percaya dan juga dikenal sebagai teladan iman. Iman Abraham kepada Allah sangat nyata dalam sikap ketaatannya kepada Allah. Ia taat melakukan perintah-perintah Allah. Ketika Allah berbicara kepada Abraham, menyuruh Abraham agar keluar dari negerinya, Haran, menuju negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Dan pada kesempatan itu, Allah menjanjikan akan memberikan berkat keturunan yang banyak bagi Abraham, sehingga keturunannya menjadi suatu bangsa yang besar. Allah akan menjadikan nama Abraham masyhur. Allah akan menjadikan Abraham menjadi berkat bagi umat manusia. Abraham merespon firman Allah dengan sikap beriman. Abraham percaya sepenuhnya bahwa Allah akan menggenapi segala yang dijanjikannya. Iman Abraham kepada Allah nyata dalam sikap ketaatannya melakukan panggilan atau perintah Allah itu. Abraham bersama dengan istrinya Sarah keluar dari Haran. Sahabat renungan malam Shalom. Ketika Abraham tiba di More dekat Sikem yang termasuk wilayah tanah Kanaan, Allah menampakkan diri dan berfirman kepada Abraham, "Aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abraham mendirikan mezbah di situ dan beribadah kepada Allah. Dari More, Abraham pindah ke dekat Betel dan mendirikan mezbah dan memanggil nama Allah. Ketaatan Abraham sebagai bentuk imannya juga dinyatakan dalam kesetiaannya beribadah kepada Allah. Ia tidak beribadah menyembah berhala-berhala lagi, atau Allah-Allah lain lagi. Ia semata-mata beribadah menyembah Allah yang telah memanggilnya keluar dari Haran. Sahabat renungan malam Shalom, janji Allah tentang berkat keturunan yang akan dilahirkan Sarah baru digenapi Allah setelah 25 tahun Abraham dan Sarah keluar dari Haran. Betapa besar sukacita Abraham dan Sarah atas kelahiran putra tunggal mereka yang diberi nama Ishak. Dalam masa-masa sukacita itu, Allah mencobai iman Abraham. Apakah ia masih setia dan taat kepada Allah? Atau apakah Abraham akan menolak perintah Allah? Allah menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria sebagai persembahan bakaran bagi Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 22 dijelaskan bahwa Abraham mengajak Ishak
bersama 2 hambanya berangkat dari Berseba ke Gunung Moria untuk melaksanakan perintah Allah, mempersembahkan Ishak bagi Allah. Sebagai bapa yang sangat mengasihi anaknya, tentulah ada pergumulan di hati Abraham dalam memenuhi perintah Allah itu. Tetapi bagi Abraham, ia lebih tunduk kepada perintah Allah daripada keinginan dirinya sendiri. Saat itu Ishak bukan lagi sebagai anak kecil, tetapi sudah remaja, karena Ishak sudah mampu memikul kayu yang akan dipakai untuk pembakaran korban itu. Di Gunung Moria, Abraham mempersiapkan mezbah dan mengikat Ishak dan siap untuk disembelih sebagai persembahan. Tetapi segera malaikat Allah berseru dari sorga, mencegah Abraham dan berkata, "Abraham, jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku sebagai pengganti Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ada seekor domba jantan di belakang Abraham, dan tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengambil dan mempersembahkan domba jantan itu sebagai persembahan bagi Allah." Keteguhan iman Abraham sangat nyata dalam sikapnya yang taat melakukan perintah Allah. Sahabat Renungan Malam Shalom, kita adalah umat yang percaya dan beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah menginginkan agar kita beriman yang benar, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Beriman yang benar atau yang sungguh-sungguh maksudnya adalah beriman yang berbuah dalam ketaatan melakukan perintah-perintah Allah. Tidaklah dikatakan iman yang benar jika seseorang tidak disertai dengan sikap taat melakukan perintah-perintah Allah. Ketaatan melakukan perintah Allah, itulah yang acap kali terabaikan dalam kehidupan kita. Acap kali kita justru melakukan kehendak diri kita sendiri atau pikiran kita sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah kita. Abraham menjadi teladan iman bagi kita. Iman Abraham berbuah ketaatan. Marilah kita terus bertekun membangun iman yang berbuah ketaatan, menaati perintah-perintah Allah, agar hidup kita berkenan bagi Allah, dan Allah berkenan memberkati hidup kita. Dalam Mazmur 112 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati." Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu, dan meteraikanlah firman-Mu itu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami agar iman kami berbuah kesetiaan dan ketekunan menaati perintah-perintah-Mu. Agar kami tidak hanya mendengar dan mengetahui firman-Mu, tetapi dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, orang-orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka atas pertolongan Tuhan memberkati mereka.
Berilah penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dan Engkau menganugerahkan sukacita bagi kami. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Dan Engkau menjauhkan mara bahaya daripada kami. Bangunkanlah kami esok pagi. Dan perbaharuilah semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.